Nah, garis besar di sini kali ini kita akan review One Piece untuk chapter terbaru di chapter 1184. Yang walau memang super duper telat untuk uploadnya karena ya mau gimana lagi, kita long weekend kemarin lebaran. Jadi harus keluar kota dan seperti biasa kalau di luar kota emang cukup sulit untuk harus nge-scripting segala macam. Jadi ya beginilah akhirnya kita telat untuk rilisnya. Tapi nggak apa-apa lah, sebagai gantinya nanti akan saya berikan juga satu video teori karena kebetulan juga katanya One Piece akan libur di minggu ini. Jadi tunggu juga untuk video lanjutan teorinya. Tapi oke lah, sekarang kita langsung review One Piece untuk chapter 1184. Pakai pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena harus masuk akal tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, dimana judul untuk chapter kali ini adalah kita hanya akan menjadi tulang ketika kita sudah mati. Yang bukan kayaknya adalah definisi judul dari lirik lagu yang berulang-ulang kali dinyanyikan oleh musisi Brook kita, yang bahkan sini pula Oda memberikan cover request khusus karena Brook juga terdapat di dalam cover request kali ini. Dimana yang menarik adalah di sini dia terlihat disengat oleh ubur-ubur ketika sedang liburan di pantai. Tetapi poin menariknya adalah coba perhatikan mata dari kelima ubur-ubur tersebut bukankah cukup mirip dengan mata Imo? Yang apakah ada hubungan juga nih permasalahan hal tersebut dari Brook, terutama flashbacknya yang baru kita dapat setelah insiden dari Rocks. Nah, dimana chapter sendiri dimulai dengan sedikit time skip nih dari sebelumnya di 70 tahun yang lalu dan sekarang naik 7 tahun yaitu ke 63 tahun yang lalu. Sebagai perbandingan buat yang gak dimana 63 tahun yang lalu itu adalah tahun atau timeline persis sama ketika kita mendapatkan flashback dari Big Mom yang juga ketika dia berada di Pulau Elbaf. Yang di tahun tersebut juga adalah tahun kelahiran dari Loki dan beberapa nakama lain yang akhirnya berada di bawah Hajudin, yang bukankah awalnya flashback Brook ini terlihat simple, tapi kok timelinenya sepertinya akan banyak berhubungan dengan hal-hal yang lainnya yang juga nanti akan kita bahas di video ini. Karena kalau kita lanjut jalan 7 tahun lagi, yang berarti 56 tahun yang lalu, bukankah terdapat momen luar biasa untuk pertama kalinya nih kita melihat bagaimana referee di mana Harald dan Rocks pun bertemu. Dan situ pun dikatakan Rocks membunuh salah seorang dari Admiral. Karena kalau flow-nya terus berlanjut seperti itu untuk flashback dari Brook ini, yang sejujurnya Oda bisa menghubungkan keduanya, yaitu flashback Rocks yang kita dapatkan belum lama ini dan juga flashback dari Brook yang kita dapatkan di timeline yang sebenarnya kurang lebih 11-12. Ya, apakah jangan-jangan juga ternyata ada hubungan antara Brook dengan Rocks di Shebek yang bukankah ini sangat luar biasa? Yang di sini sebenarnya kita masih di sesi analisis, tapi nggak apa-apa lah, kita langsung masuk ke bagian analisis karena ya emang telat untuk uploadnya, jadi kita langsung banyak aja membahas teorinya, tapi nanti juga akan ada bahasan untuk reviewnya juga. Dan di chapter ini didapatkan kalau Princess Shuri berusia 14 tahun, yang berarti kalau kita mundur ke 56 tahun yang lalu atau jalan 7 tahun dari flashback sekarang, maka Princess Shuri nantinya akan berusia 21 tahun. Yang bukankah itu adalah usia yang cukup mirip dengan Nami yang sekarang di 20 tahun, yang dapat dikatakan umur segitu dia sudah bisa berpetualang dan tentunya untuk pergi dari negeri yang seperti ini akan ada hubungan juga dengan Cash Gunko yang kita lihat dari Imo. Maka kalau dari plot yang mungkin terjadi sebenarnya di 56 tahun yang lalu atau 7 tahun dari flashback di chapter kali ini, Shuri bersama Raja dan Ratu Candle akhirnya pergi ke Reverie. Jangan lupa ya, mereka ini adalah sebuah negeri atau sebuah kerajaan yang tidak aneh kalau akhirnya nanti ikutan ke Reverie juga. Dan entah nih untuk Brook apakah dia akan ikut atau tidak sebagai pengawal kerajaan, karena bukankah kata-katanya kepada Nami yang bilang kalau seingatnya dia pergi ke Mary Joyce, yang seakan-akan menandakan kalau Brook tidak ikut juga ke Mary Joyce. Yang entah nih apakah terdapat pengawal lain yang menjaganya untuk pergi ke Mary Joyce sedangkan Brook tinggal di negeri Esperia saja. Untuk hal ini kita perlu menunggu yang seharusnya akan dijawab beberapa chapter ke depan. Tetapi kalau ternyata Brook memang ikut juga ke Mary Joyce yang akhirnya Shuri pun diculik, mungkin polanya akan cukup serupa seperti bagaimana kita melihat Vivi nih yang kita lihat di Reverie yang paling baru. Yang bukankah hal ini benar-benar bisa melengkapi flashback Rocks lalu, dan bukankah ini akan menjadi keputusan tepat bagi Oda untuk menyelipkan flashback dari Brook di waktu saat ini? Karena bukankah ternyata timelinenya bisa nyambung juga dengan timeline Rocks yang kita bahkan nggak tahu kan sebelumnya Rocks bagaimana, karena tahu-tahu dia sudah ke Mary Joyce dan membunuh seorang admiral saja. Itu 56 tahun yang lalu, dan pada saat itu Rocks sudah cukup besar yang kita nggak tahu untuk mundurnya bagaimana karakter dari Rocks ini.
Yang apakah mungkin kita akan mendapatkannya di flashback dari Brook yang baru saja Oda berikan di penghujung dari arc Elbaf ini. Karena dengan begitu, apakah nanti kita akan mendapatkan semacam POV nih dari referee saat Rocks menginvasi Mary Joyce 56 tahun yang lalu, yang apakah juga akan diperlihatkan bagaimana admiral mana yang mati yang akhirnya dibunuh oleh Rocks tersebut. Juga bagaimana Harald bisa menyelinap masuk ke insiden itu, dan apakah Brook melihat semuanya dan sempat mengenal orang-orang tersebut yang bukankah hal tersebut sangat-sangat banyak berhubungan dengan arc dari Elbaf sekarang. Apalagi insiden dari Loki Harald yang jadi core di arc Elbaf ini yang ternyata kalau Brook mengetahuinya, wah ini bisa sangat luar biasa. Tapi ya kira-kira menurut kalian gimana? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekarang kita baru masuk ke bagian review. Yuk kita langsung mulai bahasan awalnya. Dimana seperti yang dikatakan, kalau kita masuk di 63 tahun yang lalu ketika Shuri berusia 14 tahun, yang dikatakan dia sudah terkenal pada saat itu karena kecantikannya yang luar biasa, sampai-sampai 5 pangeran di negeri seberang pun ingin menikahi Shuri ini. Yang emang gila sih kok kalian lihat gambarnya. Di sini Shuri sangat-sangat cantik pol, terutama ketika masih bocil berusia 14 tahun. Mana Oda menunjukkannya dia menggunakan pedang yang, wah ini desainnya luar biasa dari Oda Sensei. Ya memang sih kalau dari muka sangat mirip sekali dengan Nami, cuma versi matanya yang berbeda saja. Dan pedangnya juga kalau kalian sadar mirip kan dengan pedang buatan Gunko dari Ero Nominya. Yang di sini pun diperlihatkan bagaimana Shuri mengalahkan ke-5 pangeran yang ingin menikahinya tersebut. Dan Shuri pun berkata kalau dia benci lelaki yang lemah atau mereka yang tidak bisa bermain musik. Dan di sini pun kita diperlihatkan Brook yang berusia 27 tahun yang saat itu dia sudah menjadi komandan dari pasukan tempur di kerajaan Esperia yang lagi-lagi berjalan bersama Shuri, tepat seperti di chapter sebelumnya 7 tahun yang lalu. Di sini pun Shuri bilang, kalau kau suka wanita yang kuat kan, Brook, aku saat ini jauh lebih kuat dan jauh lebih lucu. Yang ada di sini Oda bikin 2 panel Shuri yang sangat-sangat lucu sekali, yang luar biasa dari Oda Sensei yang, wah ngebayangin Shuri yang selucu ini, akhirnya Imu bisa mengubahnya menjadi Gunko yang, wah ini kacau parah dari Imu ini. Shuri pun bilang kalau dadanya akan tumbuh di masa depan. Namun di sini pun Brook menyelanya dan berkata, hei hentikan, itu adalah hal tidak senonoh yang tidak sopan. Dan tidak lama setelah itu terdapat 2 wanita lain dan ternyata sifat Brook dari dulu persis sama, yaitu ingin mengintip celana dalam dari wanita. Yang bukan keperlakuan yang sangat-sangat tidak cocok dengan apa yang dikatakan kepada Shuri terkait mesum atau tidak senonoh tersebut. Di sini pun Brook bernyanyi dan menceritakan kalau sang raja pun dahulu berkata hal yang sama kalau dia menyukai lagu dari Brook. Dan disinilah kita mendapatkan flashback lagi dari Brook kecil yang dia bilang kalau Brook berhutang nyawa kepada sang raja dan sang ratu. Kejadian ini dimulai ketika dia berusia 11 tahun yang berarti 16 tahun yang lalu dari waktu sekarang atau waktu normal 79 tahun yang lalu. Ternyata Brook adalah bocah ingusan pemulung di negeri Esperia tersebut karena terlihat di sini dia mengintip untuk melihat anak-anak lain yang sedang bersekolah musik. Dan dia lagi-lagi persis seperti di Goa Kingdom dari Luffy, Ace, dan Sabo, di mana terdapat daerah di negeri tersebut yang menjadi tempat pembuangan dan bahkan di sini pun Brook tinggal di tempat pembuangan sampah tersebut yang bukankah cukup mirip juga dengan banyaknya keadaan atau negeri yang ada di dunia One Piece ini. Di sini pun Brook menyanyikan lagu asalnya yang berlirik, mari kita salahkan sang raja dan kita membutuhkan raja yang baru. Namun tiba-tiba terdapat seorang pria yang mendekatinya dan bilang, itu adalah lirik yang buruk, apa kau membuat itu semua? Dan alat apa yang kau mainkan? Yang di sini kalau kalian perhatikan, Brook membuat alat musik violin sendiri yang bukankah ini sangat luar biasa, itu dari botol kaca dan kabel dia atur dan bisa diubah menjadi violin yang wah, mantap banget. Dan lagi-lagi kalau kita melihat kedua orang ini, Brook kecil dan juga Raja Leuven yang ketika mudanya bukankah baik lagi, mereka sangat-sangat mirip sekali dengan klan Levi, terutama untuk Leuven bukankah cukup mirip dengan Teach, juga dengan Rock, terutama dari bentukan hidungnya. Dan untuk Brook sendiri, Brook kecil sangat mirip sekali dengan Teach kecil yang kita lihat di flashback Rocks juga. Di sini Brook sadar kalau orang ini pernah datang sebelumnya dan berkata, apa kau adalah fansku, orang tua? Dan Leuven pun menjawab, aha, mungkin iya, tetapi aku tidak tua, hei, aku masih berusia 21 tahun. Di sini pun Brook memasak untuk mereka, yaitu belalang dan kodok yang terlihat asal aja dimasukkan ke panci. Dan di sini pun Brook berkata kalau ini adalah simbol persahabatan kita. Brook pun bilang rasanya akan sangat enak karena dia menggunakan resep rahasia, yaitu bubuk kari, di mana dia mencurinya dari kapal angkatan laut yang sering datang ke pelabuhan. Leuven yang waktu itu tentu saja belum menjadi raja, tetapi dia adalah seorang prince atau seorang pangeran. Dan ketika dia melihat makanan dari Brook pun dia mengingat momen-momennya di istana
karena bagaimana dia disediakan makanan-makanan fine dining ala kerajaan yang sangat-sangat berkualitas, plus juga dia bisa memilih wanita manapun dari kelas ekonomi sebaik apapun. Leven pun yang melihat makanan dari Brooke hanya terdiam, yang akhirnya dia pun meneteskan air mata karena di sini pun dia berkata dalam hati, ternyata ini adalah bagian dari negeri Esperia juga. Dan Leven pun akhirnya memakan masakan Brooke tersebut dengan terpaksa, dan terlihat bagaimana rasanya sangat kuat sampai kita diberikan satu panel ini yang entah nih apakah karena rasanya nggak enak atau karena ada efek bubuk kari yang nanti akan kita hubungkan juga dengan isi dari chapternya. Di sini pun Leven mau membayar Brooke karena memberinya makan, tetapi Brooke bilang, nggak usah bro, masing-masing dari kita bukankah memiliki masalahnya sendiri-sendiri. Dan Prince Leven pun, dia pun pada akhirnya selalu kembali lagi kepada Brooke untuk mendengar nyanyiannya, bermain dan makan minum bersama-sama. Namun suatu hari kapal angkatan laut yang kata Brooke sering datang itu pun berhasil menangkap Brooke, yang bukankah momen ini persis sama ketika bagaimana flashback dari Luffy dulu yang ditangkap oleh bajak laut dari Blue Jam, dan sekarang pun Brooke bahkan konteksnya mirip banget dengan Luffy kecil. Ya, angkatan laut bilang kalau jangan bohong bocah, di mana bubuk yang gangster tersebut menyuruhmu untuk membawanya? Di mana kau sembunyikan hal tersebut? Kita membayar sangat mahal untuk hal tersebut dan kau seharusnya memberikannya kepada kami, dan coba apa yang kita temukan. Ini hanyalah bubuk kari. Ya, bagaimanapun dia telah melihat muka kita, maka kita sekarang harus membunuhnya dan mencari geng tersebut. Di sini pun Brooke yang sudah pasrah akhirnya hanya menyanyi yang menjadi judul dari chapter kali ini, yaitu yang tersisa hanyalah tulang ketika kita sudah mati, yang juga bukankah kok kalian sadar lirik tersebut adalah bagian dari lirik Sake Bings yang sering kita lihat juga, yang bukankah itu menarik sekali. Sake Bings adalah salah satu lagu misterius yang sering diputarkan selama ini, yang bahkan dikatakan sudah berera-era di dunia One Piece. Dan tepat ketika Brooke yang akan dihabisi, di situ pun langsung Prince Leven datang dan langsung berteriak, "Bro!" Brooke memanggilnya "Bro", dan angkatan laut pun memanggilnya Prince atau sang pangeran. Ya, tentu saja di sini Brooke kaget dan mendengar, "Hah, seorang pangeran, yang bukankah ini lucu banget?" Leven pun datang langsung memeluk Brooke dan bilang, "Aku bersyukur kau baik-baik saja Brooke. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan jika kau mati." Leven pun disuruh minggir oleh pasukan kerajaan karena biar mereka aja yang melawan. Tapi sini pun Leven berkata lagi kalau dia akan melakukan semuanya sendiri karena lihat apa yang dia perbuat pada sahabat kecilku ini. Mereka perlu merasakan apa yang dia rasakan. Dan saat itu juga dapat info ya kalau mereka berhasil menangkap keluarga Mouron. Yang tentu saja itu adalah gangster yang dimaksud, yang juga kita hubungkan dengan chapter lalu terdapat Mouron family juga yang ingin menikahi Candle tersebut. Dan yang menarik yang dikatakan juga kalau mereka menangkap seorang bocah yang dikatakan bertugas sebagai kurir. Dan angkatan laut pun kaget karena loh, kita ternyata salah tangkap ya. Dan bocah ini ternyata memang bocah yang hanya menyukai kari doang. Dimana mungkin buat yang kalian yang sudah baca chapternya akan cukup nge ya kalau itu adalah hanya akal-akalan dari Prince Leven saja. Karena emang yang mencuri powder atau bubuk tersebut adalah Brooke kecil ini yang nanti juga akan ada di bagian belakang. Di sini pun pasukan kerajaan meminta Prince Leven untuk mikir-mikir karena angkatan laut berada di bawah pemerintah dunia, dan jawaban Leven di sini sangat-sangat luar biasa. Kalau pemerintah yang membacking sampah-sampah ini, berarti dunia benar-benar sudah gila. Benar kan, Candle? Dan Candle yang saat itu adalah komandan pasukan pun berkata kalau aku adalah pedangmu yang mulia, aku akan bertarung di sisimu. Dan ya benar, di sini Candle dan Leven menghajar para angkatan laut tersebut. Nah, tapi tahu yang paling menarik dari panel ketika mereka menghajar para angkatan laut, yaitu Leven dia menggunakan dua pedang untuk melawan musuhnya. Hal ini mungkin terdengar biasa saja, tapi dua pedang itu adalah hal yang sebenarnya cukup unik yang kita dapatkan di serial One Piece. Karena jarang loh kita nemu orang yang memakai pedang lebih dari satu di serial One Piece ini. Ya mungkin ada Shikil, juga ada Vista, Oden, dan bawahannya yang ikut-ikutan, plus Kaku juga. Yang ternyata raja atau mungkin di sini masih seorang Prince Leven pun menggunakan dua pedang. Yang ini sebenarnya cukup menarik. Dan di sini pun kita berpindah ke Kastil Esperia, di mana Brooke terbangun yang sudah dirawat di kastil. Candle di sini mengisi posisi Brooke yang kita lihat juga di chapter yang sama, di mana dia adalah Battle Convoy Commander yang baru Brooke dapatkan di usianya ke 27 tahun, yang emang bener sih cantik pol dari Candle ini. Dia bilang kalau aku tidak marah Prince Leven, aku hanya meminta agar kau lebih berpikir sebelum bertindak, terutama di posisi yang kau miliki. Brooke pun di sini masih sama dengan bilang, jadi kau adalah seorang pangeran bro. Leven pun meminta maaf karena tidak mengatakannya. Bukannya dia mau berpura-pura menutupinya, tetapi dia hanya terlalu senang ketika bersama Brooke dan gak mau kalau status tersebut nantinya akan merusak hubungan mereka. Yang ini mantep banget sih jawaban dari Prince Leven ini. Karena jangan lupa ya, terkadang jabatan, strata yang ada di society kita ini, terutama di dunia nyata kita, bisa menjadi semacam batasan nih
antara orang satu dan orang yang lainnya, padahal seharusnya mereka ya bisa bareng-bareng aja. Terutama ketika mereka tidak membawa strata atau jabatan apapun itu, karena bukankah jika kita mengeluh-elukan jabatan kita mungkin akan merasa lebih tinggi dibandingkan orang lainnya, dan itulah yang tidak diinginkan oleh Leo Fan di chapter ini. Jadi ini pesannya sangat luar biasa dari Leo Fan juga. Di sini pula Leo Fan berkata kepada Brook, serta kau jangan berani bilang-bilang ya kalau kau yang mencuri bubuk karet tersebut. Yang bener kan, memang Brook lah yang mencuri bubuk itu. Yang kemungkinan besar memang bubuk itu kemungkinan, ya mungkin kalau di kita disebutnya sebagai bubuk narkoba kali ya, yang jadi transaksi oleh Angkatan Laut. Bukankah ini cukup familiar berada di negeri Konoha ini? Makanya lucu kan ketika Luffy memakan efek dari bubuk kari yang Brook buat, efeknya sangat luar biasa karena mungkin itu memang narkoboy. Kendall pun di sini bilang kalau ketika Pangeran Luffy menghilang, kita semua panik dan mencarinya. Namun tidak kusangka dia menghabiskan waktu bersama teman kecil yang lucu ini. Nah di sini pun Brook akhirnya ke Sanji-Sanjian dan langsung memisah. Di sini pun Kendall minta maaf karena oh ternyata aku tidak tahu lukamu sangat dalam. Tetapi Leo Fan yang memang sudah tahu pun berkata, enggak, dia nggak apa-apa, biarkan aja dia begitu. Ini sangat mantap banget. Ternyata ini juga alasan Brook mencintai Kendall ya. Tetapi kalau dari usia sih, ya harusnya ternyata emang jauh. Kirain mereka ini seumuran atau ya nggak beda jauh lah untuk umurnya. Tetapi kalau di sini Brook berusia 11 tahun dan Kendall sudah menjadi pasukan kerajaan yang seharusnya kurang lebih ya minimal harusnya berusia 21 tahun minimal, yang mungkin saja lebih tua di 25 atau 27, kita nggak tahu untuk usia dari Kendall ini. Yang lucunya ternyata nantinya anak mereka Shuri tertarik juga dengan Brook walaupun mereka masih bocah. Yang emang ya semasa itu kadang bergerak secara kebolak-balik seperti itu. Leven pun di sini berkata kalau orang ini adalah musisi favoritku. Berikan dia ruangan di barak dan instrumen asli untuk bisa dia mainkan dan buat dirinya untuk mengikuti sekolah. Kita akan mempunyai bintang baru di negeri Esperia ini. Aku mencintai orang ini. Jika kita biarkan dia di sini, istana akan jauh lebih menyenangkan. Di mana Brook yang mendengar sambil terdiam pun hanya bisa menangis, dan ternyata itulah hutang luar biasa yang dimiliki Brook kepada sang raja sekarang, yaitu Raja Leo Fan dari negeri Esperia. Nah, dimana karena bagian awal kita sudah cukup panjang untuk membahas analisis, jadi sini kita akan sedikit bahas singkat saja, terutama terkait Brook dan lagu dari Sake Binks ini. Dimana sebelumnya kita menyindir ya terkait lagu Sake Binks yang sangat-sangat misterius sekali. Dimana di sini pun bukankah Oda mention dengan Leo Fan yang berkata kalau Brook memiliki ketawa yang unik, yang itu adalah ketawa Yohoho yang sering kita dengar dari karakter Brook ini. Yang kalau kalian lihat, lagu dari Sake Binks pun memang memiliki lirik Yohoho yang ada dan sesuai dengan ketawa dari Brook ini. Yang awalnya kita kira kalau itu memang dari ketawa Brook, tetapi bukankah kita mengetahui kalau Sake Binks ini adalah lagu yang sudah lama sekali alias sudah berera-era dinyanyikan di lautan dunia One Piece ini, yang berarti bukanlah lagu asli dari Brook walau ketawanya sama. Nah dengan ini berarti kurang lebih terdapat dua orang yang ketawanya persis sama, yaitu ketawa Yohoho, yang apakah Brook ada hubungan dengan Binks yang jadi judul lagu di Sake Binks tersebut. Karena jangan lupa lagu Sake Binks itu menceritakan seseorang yang sedang mengirimkan sake atau mendeliver sake kepada seseorang yang bernama Binks, yang berarti Binks adalah nama karakter atau nama orang. Yang apakah mungkin dia berasal dari Void Century, yang kira-kira ada hubungan dengan siapa karakter dari Binks ini, yang apakah dia adalah kru Joy Boy atau bahkan nama dari Joy Boy itu sendiri, atau ada hubungan juga dengan klan dari Davy Jones. Yang menurut kalian gimana? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah jadi itulah untuk satu review kali ini. Sekali lagi mohon maaf telat, tetapi ya nggak apa-apa. Kita langsung saja untuk membahas reviewnya. Makanya di sini kita kasih nilai dulu lah untuk chapter kali ini di 8,5 dari skala 10. Walaupun ya sebenarnya chapter biasa, tetapi kita banyak mendapatkan waktu, terutama timeline yang menarik. Yang seharusnya jika plotnya menarik 1-2 chapter ke depan, kita mungkin akan dihubungkan dengan karakter Rocks di flashback terakhir sebelum ini. Tetapi satu yang luar biasa dari chapter ini adalah kita mendapatkan Shuri yang sangat-sangat lucu sekali. Ya, menurut kalian gimana? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue udah pamit, and I'll see you guys next time.